kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Yampi Podcast, Bangga Jadi Petani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Herwanto, pengurus Yampi bidang pelatihan dan beasiswa periode 2021-2026. Dalam kesempatan ini kita menghadirkan pemateri untuk pelatihan budidaya lebah trigona, yaitu Bapak Akso Diana. Apa yang dimaksud dengan lebah trigona nanti kita akan gali dan kita akan tahu apa manfaatnya, madunya terutama, apa keistimewaan lebah trigonanya dan yang lain-lain, sambil kita dengarkan nanti dan kita lihat pelatihannya langsung dari narasumbernya, yaitu Bapak Akso Diana, owner Akso Honey Bee. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dan perkenalkan Bapak Akso Diana untuk memberikan materi pelatihannya. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih Pak Tri dan keluarga besar dari Yampi yang luar biasa mengundang saya untuk mengadakan pelatihan online ya, yang bisa dilihat oleh banyak orang ya, karena beberapa permintaan itu saya di beberapa daerah kayak di Kalimantan, NTT gitu kan tidak terjangkau Pak, karena terlalu jauh wilayahnya, sehingga kami sering mengadakan masih di daerah-daerah terjangkau ya, seperti di Sumatera, kemudian juga di Sulawesi, dan itu pun daerahnya nggak terlalu jauh ya. Nah, ini untuk daerah jauh mudah-mudahan bisa terjangkau dengan pelatihan online dan bisa dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Pak Tri dan kawan-kawan. Podcast Yampi ini luar biasa, sudah beberapa kali ini saya sudah mengadakan pelatihan dan mudah-mudahan bermanfaat, karena saya juga dari keluarga petani Pak. Ya, keluarga petani yang kemudian ketika keluarga petani ini anaknya pengen kuliah sekolah yang tinggi, alhamdulillah dari hasil kerja keras orang tua di sawah, akhirnya saya bisa lulus dari IPB waktu S1. Mantap. Itu jurusannya atau fakultasnya peternakan juga pas gitu ya. Siap. Dengan budidaya lebah. Siap. Terus juga yang S2-nya alhamdulillah juga di agribisnis. Jadi saya melihat potensi bisnisnya di bidang peternakan, khususnya di lebah yang ada di Indonesia seperti itu. Siap. Baik, kabar saya alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kemudian saat ini juga fit dan tadi pagi juga baru dari farm untuk melihat peternakan lebahnya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Mungkin belum kenal siapa saya, masih banyak karena mungkin masih merintis ya seperti itu. Dari tahun 2019. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akso Diana. Nah, ini kalau saya siang itu dipanggil Akso, kalau malam Diana Pak. Oh, iya. Kayak lagu Iwan Fals ya. Oke, betul. Ini kebetulan saya juga ini alhamdulillah di S2 IPB ya, agribisnis. Kemudian belajar penelitian juga tesisnya tentang perlebahan seperti itu. Next, kemudian saya juga memiliki usaha madu, karena ketika kami melakukan usaha budidaya lebah, nah ini potensi besarnya adalah ketika usaha budidaya lebah itu pasarnya kemana? Nah ini yang harus diperhatikan. Siap. Jangan sampai kita budidaya tapi pasar nggak ada. Nah itu yang sering kita melihat permasalahan di lapangan. Banyak pengusaha-pengusaha yang semangat, greget gitu ya. Tapi ketika ditanya pasarnya, dia nggak tahu. Nah, karena produksi itu gampang, Pak. Iya. Nah, itu. Jadi kita akan hilirisasi ya, untuk hulunya kita budidaya lebah dengan teknologi yang terkini, kemudian kualitasnya terjaga, kemudian di hilirnya kita melakukan inovasi ya, inovasi siapa target marketnya, kemudian nah itu nanti kita jelaskan depannya. Nanti kita akan bedah pelan-pelan. Nah, kemudian next lagi ini saya kebetulan punya farm. Di sini ada farm dari Belitung Timur, kemudian ada pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat itu kami nasional Pak sifatnya. Itu sudah kita lakukan di mulai Pulau Sumatera ya. Sumatera itu dari mulai Bangka Belitung, kemudian ada di Riau, kemudian ada di Sulawesi, NTB gitu ya. Jawa Barat apalagi. Nah, itu kita sebagai narasumber pelatih dengan tim dari UI dan IPB juga, termasuk kita alhamdulillah kerjasama dengan sponsor dari Bank Indonesia biasanya. Alhamdulillah. Jadi contoh program pemberdayaan yang ada di wilayah Bengkulu, ada pondok pesantren, gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dari
usaha budidaya lebah Iya. dengan konsep agro edwisata. Wah, itu mantap nih. Cocok itu. Jadi di sana itu alhamdulillah ketika dikasih bantuan 100 kotak koloni lebah, Iya. kemudian santrinya ditugaskan untuk merawat lebah sambil menghafal Quran. Waduh. Nah, kenapa menghafal Quran? Karena di sana pesantren tahfiz Quran. Setiap pagi dan sore itu petani, bukan petani ya, santri duduk di depannya lebah sambil memperhatikan, mengamati sambil menghafal Quran. Nah, setelah itu sambil merawat kan, setelah panen madunya diambil, dipanen dan namanya menjadi madu ruqyah. Oh, madu ruqyah. Harganya jelas lebih mahal gitu. Dan itu mereka sudah dari tahun 2021 sampai sekarang produksi terus, dan alhamdulillah salah satu pondok yang penghasilan ekonominya dari lebah itu, Pak. Oke. Tuh, kemudian juga di beberapa tempat lain ya, alhamdulillah juga di sini kita pelatihan di ini kebetulan yang sebelah kiri, paling kiri itu dari PT Arara Abadi Sinarmas ya, anak perusahaan Sinarmas. Di sini alhamdulillah kita memberdayakan petani di Riau ya. Mungkin Bapak pernah waktu beberapa tahun 2016-17 sering kebakaran. Iya betul. Nah, ya kan itu sampai asapnya kemana-mana sampai dikomplain sama negara tetangga gitu kan. Nah, dengan konsep pemberdayaan ini si petani yang dulu cuek ya, nggak peduli dengan lingkungan, kalau ada kebakaran, ada asap kecil gitu, ini punya siapa gitu kan, akhirnya kan jadi besar lagi. Iya betul. Nah, tapi dengan adanya budidaya lebah, nah si PT Sinarmas ini kemudian dan anak perusahaannya ya, itu memberikan bantuan kotak lebah. Nah, si petani senang. Pilihannya di mana? Di daerahnya, wilayah perusahaan tersebut. Karena di sana kan melimpah, ada macam-macam bunga di sana ya, ada akasia karak, kamangium gitu. Itu ribuan hektar. Nah, makanya hasil madunya banyak. Petani dikasih lebah, akhirnya kalau ada apa, karena ada apa-apa, misalnya ada asap, kan antara lebah dengan ini nggak bisa nyatu, Pak. Betul. Nah, sama asap kan pasti kabur. Betul. Hanya dijaga, dirawat, nggak ada kebakaran besar lagi. Amin. Nah, ini di Jakarta juga, di sini di kota ya nih ya, di depan Ragunan ini. Nah, ini kebetulan Ragunan itu. Iya, ini zaman agrowisata yang ini, ini Pak. Iya, yang tengah. Terus ini juga yang ini sama agrowisata itu bersama dengan UNAS dan UI gitu ya di situ. Alhamdulillah. Terus ini kita sudah mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia terkait dengan produk inovatif gitu ya. Banyak produknya di sini macam-macam. Next. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk budidaya lebah ini adalah yang pertama memahami dan bisa praktek budidaya lebah trigona. Yang mudah-mudahan yang menyimak di sini buat teman-teman siapapun ya, baik itu dari petani atau tuh misalnya dosen ataupun ASN, TNI, teman-teman kita banyak, Pak. Alhamdulillah pembudidaya lebah ternak ini lebah trigona khususnya itu ada dari ASN karantina, ada yang dari ASN Polri ya, kemudian ada yang dari TNI Angkatan Udara gitu kan. Yang di wilayah-wilayah terluar itu pemberdayaan masyarakat plus ya mereka memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ASN. Ya. Nah, ini contoh di Kepulauan Riau ada sahabat kita juga pembudidaya lebah, dia Angkatan Udara, Pak. Nah, dia bisa memberdayakan masyarakat, kemudian bisa menghasilkan madu dan edukasi gitu ya. Kemudian wilayahnya juga bukan hanya ini ya, dia bisa di perkotaan juga bisa gitu. Kalau khusus trigona ya, Pak ya. Yeah. Nah, itu mudah-mudahan yang sampai memahami dan praktek budidaya lebah trigona. Terus next, kemudian ada kita pengen belajar terkait dengan nah ini memahami berbagai jenis karakter lebah dan madunya. Jadi bukan hanya praktek, kita juga biar global ya, general, kita memahami karakter lebah itu seperti apa sih, gitu ya. Dan madunya seperti apa sih hasilnya. Next berikutnya. Nah, memahami jenis usaha ini yang paling penting karena kita selain di hulu bisa melihat karakteristik lebahnya, budidaya lebahnya, yang paling penting adalah bisnisnya, Pak. Yeah, nah, ini bisnisnya yang paling penting. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Kalau kita melihat dari layar ini, manfaat budidaya lebah. Manfaat budidaya lebah ini sangat banyak ternyata. Filosofi lebah itu sangat luas. Yeah. Kalau dari segi karakteristik lebahnya, lebah itu sifatnya dia kerjasamanya kuat. Ya, kalau kita belajar organisasi, maka paling layak itu ada di lebah. Kenapa? Karena di lebah ini dia memiliki satu pemimpin. Nah, pemimpinnya namanya ratu. Ya. Nah, kemudian yang kedua lebah pekerja. Kemudian ada lebah pejantan.
ketiga-tiganya ini sangat luar biasa saling bersatu nih. Untuk apa? Satu, sebagai polinator. Nah, ini akhir-akhir ini di beberapa negara itu akan kesulitan sekali untuk polinasi tanaman. Maka muncullah yang namanya robot polinasi. Wah, ada drone terbang, kemudian hasil itu drone-nya ke tanaman, ke bunganya, habis itu ditaruh di lebah yang berikutnya, di tanaman berikutnya, sehingga membuat polinasi. Tapi kan repot, Pak, udah tenaganya gitu. Tapi dengan lebah, dengan pasukannya yang banyak itu, hinggap di mana, di tanaman, di serbuk sari, ambil, pindahkan, sambil ambil nektar, itu jadi polinasinya bagus sekali. Dan lebah satu-satunya termasuk hewan yang paling efektif untuk melakukan polinasi. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan Penyerbukan ya, polinasi. Iya, betul, penyerbukan. Jadi penyerbukannya mudah dan efektif. Dan penelitian mengatakan bahwa dengan adanya penyerbukan dengan lebah, ini menarik nih. Hasil penelitian, riset. Ketika ada lebah ditaruh di situ, entah di tanaman kopi, kemudian di tanaman rambutan dan lain sebagainya, itu maka menghasilkan buahnya yang bagus, banyak, dan lebih besar. Nah, itu keunggulan dari lebah ini. Polinator terbaik di dunia. Terus yang kedua, menguntungkan. Contoh di negara lain itu, kayak di ini, Australia, Eropa, dan lain sebagainya, Amerika. Itu lebah itu, yang jenis mellifera, itu dipindahkan ketika ada kebun almond, Kacang almond ya. kacang almond, itu untuk bisa mendapatkan kacang almond yang bagus, didatangkan lebah-lebah itu disewa, Pak. Nah, disewa untuk bisa menyerbukan gitu ya di situ almond itu. Akhirnya bagus almondnya gitu. Iya. Efektif. Nah, terus yang kedua, nah ini dengan adanya budidaya lebah turut serta melestarikan alam dan keindahan. Loh, kok bisa kayak gitu kan? Jadi contoh mungkin yang lebih ininya di Belitung Timur atau misalnya di Bengkulu itu di pondok pesantren, alhamdulillah itu di sana agar menarik sebagai eduwisata tempatnya, ada tempat-tempat yang kita tata, ya tempatnya itu kayak bunga matahari, luas banget, Pak. Kan cantik orang itu, Cantik, betul. Kemudian di sebelahnya lagi ada tanaman lainnya gitu, tanaman bunga-bungaan. Itu sebagai pakan lebah. Jadi pakan lebah apa? Tanaman-tanaman ini, bunga-bungaan itu mempengaruhi keindahan lingkungan itu, Pak. Gitu. Jadi orang yang datang bukan hanya sekedar untuk membeli madu, tapi buat selfie, cekrek gitu kan ya. Jadi keren ya. Jadi keren. Jadi nilai jualnya di situ. Nah, itulah konsep bisnis yang harus kita berikan. Contoh saya waktu itu ke Bali, Pak. Beberapa minggu lalu saya ke Bali. Ke Bali itu di sana ada tempat yang waktu itu bukan madu ya, tapi kopi dan coklat. Nah, saya masuk ke gerainya. Masuk ke gerainya itu apa yang dia tawarkan? Dia kopi dan coklat seluruh Indonesia. Ada gambar coklat, kopi coklat dari Papua, coklat pegunungan, coklat Sulawesi, segala macam. Dan itu ada edukasinya masing-masing. Dan yang paling menarik adalah itu diajak kebunnya. Di belakang itu kebunnya itu kebun coklat. Ayo kita edukasi coklat kakao ini seperti apa, kan asalnya dari kakao betul ya. Dan itu kemudian bule-bule, turis-turis mancanegara itu, Pak, itu banyak mereka. Nah, nilai jualnya di situ. Jadi sense of agriculture-nya itu luar biasa. Dia ada menjual bukan hanya sekedar produk, tapi edukasi, lingkungan, sosial, karena dengan wisata ya. Iya, betul. Nah, itu dia yang kita harapkan bahwa ke depan bisnis apapun termasuk madu itu juga bisa harus seperti itu. Ya, next. Jadi ini yang ketiga, menyediakan madu murni yang terjamin kemurnian kualitasnya. Jadi selama ini kan banyak di negara kita itu adalah madu palsu, Pak. Madu sintetis, madu sirupan. Ini yang paling banyak ternyata. Nah, di kita ada dikenal dengan namanya SOS. Apa itu? Nah, SOS itu S-nya adalah sirupan, oplosan, sintetis. Nah, kalau sirupan itu madu yang beredar ini itu adalah madu yang dicampur dengan gula. Jadi seperti itu, ada campurannya. Jadi nggak 100% madu. Yang kedua, oplosan. Oplosan juga sama, misalnya ditambahkan dengan herbal gitu ya, herbal segala macam itu juga oplosan. Kenapa? Karena nggak 100% madu, tapi itu boleh selama itu dikatakan bahwa itu adalah
kandungannya ini madu dan Sambiloto kan madu pahit biasanya nih. Iya betul. Yang madu pahit gitu kan. Madu asli padahal sebenarnya itu bukan madu asli yang full nektarnya, tapi ada tambahan kandungan misalnya Aditifnya ya, zat aditif. betul, iya. Sambiloto dan yang lain sebagainya yang pahit-pahit. Pahit-pahit, Kan, betul. Itu memang madu pahit ada, tapi madu pahit itu mahal, Pak, kalau murni. Tapi kalau dengan tambahan yang lainnya madunya sedikit atau separohnya gitu kan, itu kan mengurangi modal. Iya, Seperti itu. Itu tadi ada oplosan, sirupan sama satu lagi sintetis. Sintetis itu adalah sama sekali tidak ada madunya, Pak. Dan dianggap madu. Murni gula. Bukan hanya gula, malah justru zat yang lain, contohnya silase, kemudian ada juga yang menarik itu dari zat tambahan yang lain yang ketika diuji itu menariknya lolos uji labnya. Itu ada, Pak. Ya, sintetis ya mungkin tadi ada juga dari gula untuk pemanisnya dan lain sebagainya sehingga mirip madu, Pak, tanpa ada madu sekali. Nah, ini yang membahayakan. Orang pengen sehat kan minum madu. Betul. Tapi yang didapatkan adalah madu SOS tadi, sintetis oplosan sirupan itu. Nah, ini yang mungkin kita waspadai sehingga kalau kita punya budidaya lebah, maka kita menjamin madu kita murni tanpa ada tadi sintetis, oplosan atau sirupan. Oke, itu ya. Next. Nah, ini yang menarik kalau kita punya usaha budidaya lebah, otomatis juga kita mengurangi pengangguran, Pak. Kita membuka lapangan kerja, kemudian juga ada orang yang butuh kerja masuk di situ. Apalagi dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hilir sehingga betul-betul kita bisa menjadi orang bermanfaat seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan perluasan usaha yang dibuat gitu ya, apalagi di daerah-daerah negara lain ini Pak, menarik nih di Turki gitu atau negara lain itu, dia swasembada madu, Pak. Ya. Kenapa? Karena pemerintahnya mendorong. Tahun 2018 waktu itu pemerintahnya itu memberikan kebijakan bahwa setiap daerah-daerah gitu ya di sekitar sepanjang tol, kemudian daerah-daerah yang itu ditanami tanaman yang mengandung nektar, pakan lebah. Yeah. Nah, contoh kayak kita sederhananya di Depok itu, Pak, ada yang namanya di dekat tol itu namanya Santos Lemon yang kuning-kuning tanamannya itu, itu Santos Lemon sebenarnya. Cuman lebahnya nggak ada karena ada yang kekurangan faktor lainnya seperti penghasil polennya sama resinnya gitu. Yeah. Nah, itu di negara lain sampai seperti itu kebijakannya. Sehingga ketika 3 tahun, 4 tahun kemudian, jadi swasembada madu bahkan menjadi nomor 2 terbanyak di dunia. Nah, itu. Nah, di kita dengan luas lahannya yang luar biasa, kemudian hutannya juga luas gitu ya, perkebunannya juga luas, itu masih ketinggalan, masih jauh gitu, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya budidaya lebah ini, kita juga membuat lapangan kerja, dan nah ini kalau untuk budidaya lebah sebenarnya mudah dilakukan, baik di kantor, kemudian ada di perkebunan, pertanian, dan juga kehutanan. Masuk semua nih sebenarnya. Khusus trigona. Next. Nah, ini ada yang kita kenal dengan produk-produk turunan lebah yang untuk lebih ke dalam ya. Maksudnya, ini lebah itu menghasilkan apa sih gitu ya, pertanyaannya. Nah, ini dia, Pak. Yang pertama, ini adalah tentunya madu. Nah, madu itu ternyata bukan komponen hasil produk lebah yang paling mahal. Itu yang paling mahal itu ada lagi, Pak. Nah, madu itu apa sih gitu kan? Nah, ini madu adalah zat cairan manis yang dihasilkan oleh lebah yang setelah diproses ya tentunya. Nah, kemudian dinikmati oleh semua orang untuk kesehatan. Ada lagi next. Nah, ini bipolen. Nah, bipolen bentuknya seperti ini, Pak. Nah, ini bipolen ini dia dari serbuk sari yang diambil oleh lebah ketika masuk ke dalam kotak koloni, disaring, ada bitrate-nya. Jadi disaring, kemudian nggak masuk ke dalam. Nah, ini hasilnya. Dan itu mengandung protein tinggi. Nah, royal jelly ini yang kemudian yang paling mahal. Royal jelly itu bisa 10 kali lipatnya. Nah, ini bisa dilihat royal jelly itu ketika di kotak sarang ini jenis mellifera, maka bentuknya putih-putih seperti itu, Pak. Tergantung dari apa yang didapat dari lingkungannya. Ini boleh dilihat di zoom, bisa dilihat sini. Itu yang ini, Pak. Coba di zoom. Nah, ini yang ini. Nah, ini ya. Itu adalah larva, Pak. Larva dari si lebah tersebut. Jadi lebah itu bertelur. Kemudian setelah bertelur, ketika dia sudah menetas, maka pertama kali yang diminum oleh si lebah itu adalah royal jelly. Nah, royal jelly ketika diminum oleh si lebah ratu, itu dari mulai lahir
sampai dewasa. Umurnya 3 tahun sampai 5 tahun menurut penelitian. Tapi kalau lebah pekerja, lebah pejantan, itu hanya sekali minum aja, Pak. Setelah menetas, minum, habis itu udah nggak minum lagi. Yang putih-putih cairan itu? Iya, betul. Dan itu umurnya hanya untuk lebah pekerja sama lebah pejantan itu, dia hanya sebatas 2 sampai 3 bulan. Jadi kesimpulannya apa? Banyak orang yang mencari royal jelly karena apa? Dipercaya bahwa itu memperpanjang umur. Dan harganya bisa 10 kali lipat dari harga madu. Jadi cara ngambilnya gimana? Dicotek, nanti disedot. Cara ngambilnya susah. Makanya memang mahal, Pak. Tapi kalau disedot itu anakannya mati dong? Ya, itu diambil. Jadi itu karena tujuannya adalah mendapatkan royal jelly. Jelly-nya. Nah, itu seperti itu. Itu kelebihannya royal jelly. Oke, next. Apa lagi? Nah, ini ada royal jelly itu bentuknya kayak susu kayak gitu, Pak. Kayak susu. Nah, ini menarik sekali. Royal jelly itu bisa untuk menghaluskan kulit gitu ya. Regenerasi kulit gitu ya. Ini menarik banget kalau untuk royal jelly. Oke, terus next lagi ada yang namanya propolis. Nah, ini dia propolis, Pak. Propolis itu, nah ini di cangkangnya ini, yang ini. Ini coba di zoom tuh. Nah, ini yang ini nih ya. Ini kalau melihat dari sini juga bisa nih. Ini ada kotak lebah. Nah, ini di sini propolis. Nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, bisa dilihat sini nih. Oke, ini semuanya itu adalah kandungan propolisnya. Jadi ini ada kotak kantung madu. Nah, itu kandungan madunya di situ, Pak ya. Kalau misalnya di layar. Nah, ini juga di sini kalau misalnya lebih dekat seperti ini. Ini kantung madu dari propolis. Dari getah dimasukin ke sini, dibikin cangkang. Itu untuk menampung madu, menampung royal jelly. Bukan royal jelly ya, Pak. Menampung di pollen. Nah, kemudian untuk membuat cangkang dari telur-telur si lebah tersebut. Oke. Ini menarik juga, Pak, dalam satu kotak ini. Nah, yang menarik adalah produk ini mahal juga, Pak. Nah, makanya dibuat seperti ini. Nah, ini kita kerja sama dengan UI. Alhamdulillah, jadi dibuatkan produknya seperti ini. Nah, ini, Pak. Ini sama Dr. Sahlan sebagai penelitinya. Dan ini sudah dipatenkan. Nah, ini kandungannya itu bisa menjadi anti kanker. Dan hasil riset menurut penelitian. Dan menariknya lagi, ini propolis itu kan berasal dari getah-getah yang ada. Nah, sehingga dia itu bisa dihasilkan oleh lebah lebih banyak produksinya, dan itu potensial di Indonesia masih banyak. Dan masih banyak penelitian riset tentang propolis. Nah, ini menarik nih. Propolis inilah yang kemudian banyak orang yang kena flu, pilek, segala macam itu lebih efektif juga dalam menggunakan propolis. Karena antioksidannya, terus yang kedua juga ada flavonoid juga, termasuk yang paling menarik adalah trihelulose. Nah, itu trihelulose itu yang tidak ada di madu-madu yang lain selain trigona. Nah, itu kelebihannya dari lebah trigona. Oke, langsung next berikutnya, selain propolis apa lagi? Ada beeswax. Beeswax itu khusus lebah yang apis ya, yang bukan trigona ya. Itu kelebihannya memang dia secara hasil madu itu lebih banyak, Pak. Kalau yang lebah apis, dan salah satunya adalah beeswax itu. Lilin, jadi digunakan untuk lilin, dan itu hasilnya juga banyak. Next. Nah, ini yang menarik. Kalau yang lebah ini adalah bifenom atau racun lebahnya. Bapak mungkin sering lihat sengat lebah. Nah, di sengat lebah itu kan sakit. Kalau nggak tahu titik-titiknya, itu kan bisa membahayakan. Apalagi kena saraf segala macam. Tapi kalau kita tahu ilmunya, itu bisa menjadi terapi. Nah, itu untuk orang yang macam-macam penyakit itu ya, dengan menggunakan fenomnya ya, seperti itu. Jadi komponen lebah itu masya Allah luar biasa. Dari produk madunya aja sudah menghasilkan, racunnya pun bisa untuk mengobati, Pak. Nah, itu next. Nah, ini contoh propolis yang sudah tadi kita ekstrak secara skala produksi ya. Kemudian manfaat madu ini hasil riset-riset yang sudah kita baca, kita telaah ya. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk next. Nah, ini menurut Prof. M. Kolom ya, memperbaiki kondisi jantung. Jadi kalau madunya murni, nah bukan madu palsu ya, Pak ya. Itu ternyata bisa memperbaiki kondisi jantung, menstabilkan tekanan darah juga ya. Termasuk yang saya baca semalam itu menarik juga. Itu untuk menstabilkan gula darah, Pak. Menstabilkan gula darah? Yes.
tapi dengan kadar tertentu, dan yang kedua harus rutin. Nah itu. Tapi khusus untuk diabetes yang tipe 2. Ya kalau tipe 1 kan non bawaan ya Pak. Tipe 2. Nah ini menarik juga ya. Dan apalagi untuk orang sehat ya. Terus untuk obat pernapasan dan luka bakar. Jadi kalau kita lagi kena nggak ada betadine atau misalnya bahan-bahan yang lain dari medis, bisa menggunakan madu. Dioleskan. Baik madu maupun propolis sama Pak. Karena mengandung antioksidan. Terus next, mengawetkan daging. Jadi kalau ada penelitian, kalau ada habis Idul Adha nih, daging itu kan masukin ke freezer, cepat atau di luar suhu ruang, itu cepat busuk. Nah, dengan diawetkan menggunakan madu, diolesin, itu tahan lebih lama. Jadi zaman dulu itu memang madu itu digunakan untuk mengawetkan bahan gitu, seperti daging dan lain sebagainya. Nah, ini juga mencegah dan membunuh kuman. Next. Nah, kemudian lalu bagaimana peluang budidaya lebah ini? Nah, ini kita masuk ke budidaya karena kita temanya budidaya. Nah, ini kalau kita perhatikan konsumsi madu di negara kita itu masih sangat jauh dibanding dengan negara lain ya. Masih berapa ini? 200 sampai 300 gram per kapita per tahun. Sementara negara lain di Eropa gitu ya, Swiss itu 800 sampai 500 gram per kapita per tahun. Nah, kemudian Perancis ya, Amerika, Inggris itu sudah 1000 sampai 1600 per kapita per tahun. Jadi konsumsi madu kita sebenarnya masih kalah. 10 sampai 15 gram per kapita per tahun. Iya, 10 sampai 15 gram per kapita per tahun. Ini yang Jepang udah tinggi. 200 ya. Dan kita lebih banyak Pak sebenarnya itu ada mengkonsumsi gula. Dan Indonesia memang betul Pak. Kalau melihat dari tren data Dinas Kesehatan kemudian dari BPS itu salah satu pengidap penyakit diabetes terbesar. Itu bahkan dari luar negeri ya juga mengatakan demikian. Loh apa gitu ya? Karena kita tidak bisa membatasi yang namanya yang manis-manis itu. Entah dari sintetis kah, bahan sintetis, atau misalnya kita dari kue-kue standar yang biasa sampai yang minuman itu kandungan gulanya sangat tinggi sekali. Ya, jadi memang wajar bahwa Indonesia kena. Nah, termasuk ya konsumsi madu juga masih sedikit. Oke, next. Nah, ini kita kenalkan dengan lebahnya dulu. Potensi Indonesia itu besar. Kenapa? Karena memiliki habitat lebah terbesar dunia. Termasuk berbagai jenis lebahnya banyak ya. Ada dari 9 dari 7 itu ada di Indonesia. 7 dari 9 spesies itu. Ya, ini ada Apis dorsata. Ini kalau bisa dilihat di situ, Apis dorsata itu paling gede, Pak. Apis dorsata itu adalah lebah bersengat yang tidak bisa dibudidayakan. Jadi lebah dorsata itu lebah yang liar. Ya, adanya di hutan, kemudian nggak mungkin bisa kita budidayakan seperti lebah jenis yang di bawahnya, Apis mellifera. Nah, Apis mellifera inilah yang kemudian dibudidayakan di Indonesia itu sejak tahun 70-an, Pak. Yang dibawa oleh Presiden kita, Pak Soeharto. Nah, ini Apis mellifera ini itu sangat produktif sekali. Dia juga bisa digunakan untuk sengat lebah bisa, kemudian hasil produksi madunya juga banyak ya. Nah, kemudian ini menarik juga Apis cerana itu lebah lokal di Indonesia, lebih kecil daripada Apis mellifera. Dan yang terakhir ini yang biasa kita budidayakan yaitu lebah trigona. Kalau bahasa trigona itu bahasa nasionalnya. Tapi kalau untuk jenis lebah yang ada di Indonesia ini macam-macam bahasanya. Kalau Sunda tewel. Kalau misalnya di daerah Sumatera itu, di daerah Palembang, kemudian itu Galo-Galo Padang itu. Kemudian kalau misalnya daerah lain juga beda namanya, nama wilayah masing-masing beda. Tapi secara nasional namanya trigona. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, ini Pak. Jadi kita punya keunggulan kalau budidaya lebah trigona itu yang pertama dibanding dengan mellifera yang tadi yang bersengat tadi, yang pertama itu tidak usah digembalakan. Kenapa? Karena lebih simpel gitu Pak. Butuh nektarnya nggak sebanyak lebah Apis mellifera. Kalau lebah trigona itu taruh di situ aja gitu. Selama itu mendukung jumlah nektar dan polennya. Kemudian tidak perlu intensif dan tidak perlu peralatan khusus. Kalau misalnya lebah Apis itu kan Pak khawatir disengat. Betul. Jadi harus pakai APD. Nah, kalau trigona aman insya Allah. Jadi dibuka nggak nyengat ya? Nggak nyengat, hanya menggigit aja. Gigitannya pun manja Pak, gigit manja. Iya. Ini seperti ini Pak, nanti lebahnya. Ini yang jenis Lepidopteris. Kemudian
Next. Nah, ini kunci suksesnya ini sederhana. Sebenarnya kalau kita pengen sukses budidaya lebah, khususnya trigona ini, yang pertama kita punya bibit unggul. Nah, ini yang teman-teman kita perhatikan adalah bibit unggul dari mana? Bisa dua cara, Pak. Yang pertama kita berburu di hutan. Nah, kita panas-panasan, kita capek-capean, kita kemudian keliling jogging-jogging dan lain sebagainya mencari bibit itu kan bisa di hutan bisa. Terus yang kedua, kalau di hutan kan harus juga nebang juga gitu ya. Nebang pohon yang sudah lapuk atau memang pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang, kemudian dipindahkan, dibawa dipanggul. Beratnya Pak, luar biasa. Nah, terus cara yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah dengan cara kita membeli dari petani yang sudah membudidayakan. Nah, ini dia kenapa? Kalau sudah dibudidayakan, itu kan dari satu koloni dari hutan, kemudian bisa dipecah jadi 2 koloni, 3 koloni, 4 koloni. Itu ada pembudidaya yang bisa seperti itu. Nah, tapi yang sudah jelas track recordnya. Jangan sampai beli lebah ternyata di dalamnya isinya kosong. Itu terjadi Pak, karena motif penipuan macam-macam. Kalau tahun lalu itu ada motifnya yang namanya dengan menggunakan investasi lebah. Itu ada. Kemudian uangnya dibawa kabur. Beli lebah, dijual lagi kepada orang itu. Terus dikasih uang. Nah, setelah beberapa periode belinya makin banyak karena tergiur keuntungan, akhirnya setelah investasi 50 kotak, 100 kotak, itu akhirnya dibawa kabur. Nah, makanya hati-hati terhadap orang yang ingin memberikan investasi lebah. Nah, yang menarik itu ini contohnya. Nah, ini adalah lebah yang trigona dari NTB ini, itu produknya lumayan banyak. Hasil madunya lumayan. Kalau satu kotak ini sekitar 200 sampai 300 gram, panen selama 3 bulan sampai 4 bulan. Seperti itu. Nah, ini lumayan menarik. Kemudian apalagi? Pakan. Pakan ini, teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh lebah trigona. Yang pertama adalah pakan ini dari nektar. Nah, nektar itu dari mana? Nektar itu dari bunga-bungaan, atau bisa, bunga itu ada 2, Pak. Bunga floral dan ekstra floral. Floral itu dari bunga-bungaan, kalau yang kedua itu dari ekstra floral, biasanya dari bagian tubuh tanaman. Contohnya, tanaman akasia carpa, akasia mangium, itu dia tidak dari bunganya yang banyak, tapi dari bagian tubuhnya seperti di daunnya, gitu ya, di antara daunnya. Itu seperti itu. Jadi bunga. Terus yang kedua apa lagi? Nektar itu. Tadi nektar ya. Yang kedua itu polen. Sari bunga ya, serbuk sari, serbuk bunga itu. Itu adalah dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya si lebah. Kalau nektar itu untuk karbohidratnya, kemudian kalau polen itu sebagai proteinnya, itu biasanya untuk regenerasi si lebah tersebut. Jadi kalau tidak ada dua-duanya, itu bisa kolaps. Kalau madunya ada, nektarnya ada, tapi polennya nggak ada, bisa menghasilkan madu, tapi lebah itu akan nyusut. Kenapa? Karena polen itu sebagai sumber regenerasi tanaman, bisa bertelur lagi, tidak ada. Nah, makanya harus imbang. Kalau misalnya polennya ada, tapi nektarnya nggak ada, maka yang terjadi adalah pakan si lebah kurang, gitu. Jadi dua-duanya harus imbang ya. Nektar, polen, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nektar itu dari apa saja gitu tanamannya. Nah, ada 2 macam. Yang pertama itu ada nektar yang musiman. Nah, musiman itu seperti apa? Mangga. Jadi mangga itu setahun 2 kali, 1 kali gitu kan. Rambutan. Kemudian apalagi belimbing, duku. Kalau belimbing banyak. Tapi kan habis itu kalau di daerah saya itu nggak terus-menerus, ada jedanya gitu, ada jedanya. Sementara lebah itu kan harus terus makan. Continue ya. Continue. Jadi gimana solusinya? Tanamlah tanaman yang menghasilkan nektar sepanjang waktu. Contohnya air mata pengantin, Saktostemon, terus markisa terus-menerus tuh, markisa. Terus apalagi ada tanaman-tanaman yang banyak sekali. Dia tidak habis-habisnya, termasuk propot yang di bawah, yang di bawah itu kan, bunga kecil-kecil itu. Ya, betul, yang kecil itu banyak tanaman ini ya, tanamannya ada terus. Nah, itu kemudian polen dari mana? Nah, polen itu banyak sebenarnya dari jagung. Kemudian termasuk tanaman tadi mangga yang musimannya ya, itu banyak sekali. Kalau untuk yang ada sepanjang waktu itu tadi Saktostemon, itu banyak. Saktostemon apa istilah lainnya apa? Saktostemon itu santos bahasa ini ya, yang sering di pasarannya. Terus ada lagi Pak yang ini yang menarik itu, yaitu bunga matahari. Itu banyak tuh ininya, apa namanya? Sepanjang waktu juga dia ya? Sepanjang waktu. Tapi di giliran aja gitu kan masa hidupnya dia nggak lama. Nggak lama ya.
Itu bunga matahari. Terus apalagi tadi nektar, polen sama resin. Yang paling utama resin itu getah. Nah, getah itu, nah ini getahnya nih. Nah, lebah trigona yang ini bisa tolong di zoom. Nah, ini adalah resin. Yang ini nih. Nah, ini bagian ini ya. Oke. Bagian ujung ini adalah resin. Nah, ini resin. Resin untuk mempertahankan kalau di sini. Kalau di dalam untuk kantung-kantung tadi. Iya, kantung-kantung madu tadi ya. Kalau tidak ada resin juga bahaya, Pak. Orang mau bertelur, orang mau lebahnya mau apa lagi nih? Bikin madu ya. Di polen kalau misalnya resinnya nggak ada, maka tidak ada kantungnya itu. Nah, jadi 3 hal tadi. Nektar, polen dan resin. Resin dari mana? Dari getah yang ada di tanaman sekitar. Contohnya apa? Tanaman mangga, tanaman apalagi yang punya getah itu? Rambutan. Rambutan sedikit. Yang kates tuh, pepaya. Nah, pepaya. Kemudian ada lagi banyak lah pokoknya. Yang mengandung getah itu harus ada. Sehingga ketiga-tiganya bisa hidup untuk menyuplai si lebah ini. Terus yang paling utama adalah air. Karena air apa? Air ini sebagai pendukung untuk minumnya si lebah seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini contoh resin ya. Getah bisa di pohon mangga, bisa dilukain sedikit aja. Nanti bisa keluar getahnya, nanti diambil oleh si lebah tersebut. Itu untuk pembentukan propolis. Nah, kalau propolisnya banyak, si lebah ini bisa panen. Dan bisa seperti ini, Pak. Dibuat, diolah, itu untuk obat. Oke, next. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pembudidaya lebah yang pemula khususnya. Ini ada gambar yang ini adalah brood cell. Mohon maaf yang ini nih. Nah, ini adalah brood cell. Jadi di dalam kotak itu ada yang bentuknya seperti ini. Ini adalah telur-telurnya si lebah. Ya, telur-telurnya si lebah. Kemudian ketika lebah itu kawin, terus bisa menghasilkan telur banyak. Kalau ada resin itu untuk mendukung si telur-telur ini ada pada ya. Kemudian back ini sebelahnya. Nah, ini yang warnanya ada kuning-kuning ini, itu adalah bee pollen atau bee bread ya, bee bread. Bee bread, kemudian yang sebelahnya lagi ini kantung telurnya, madunya. Nah, ini madu nih yang sebelah sini. Nah, ini madu ini yang kita bisa panen. Kalau kita pengen menghasilkan madu. Kalau pengen menghasilkan propolis ya berarti kan dipanen semua, dibongkar, kemudian propolisnya dipanen. Jadi biasanya kalau panen madu, otomatis panen juga propolis. Seperti itu. Nah, ini kotak-kotak yang bisa kita gunakan untuk sebagai apa ya, budidaya lebah ya. Tinggal pilih next lagi, terus. Oke. Nah, ini ada yang vertikal 3 susun. Jadi kalau 3 susun seperti ini, Pak, mohon izin di zoom. Nah, ini tuh. Ini 3 susun ini supaya apa? Supaya panen madunya gampang. Jadi kotak ini khusus untuk brood cell. Yang di atas itu hanya biasanya madu. Seperti itu. Jadi ketika kotak ini dipecah, diambil gitu ya. Itu madunya dipanen gampang. Gitu. Nah, beda sama yang ini. Nah, yang ini kan nyampur semua nih. Nyampur semua. Nah, seperti ini. Jadi beda. Kalau ini antara brood cell, madu, di pollen jadi satu. Jadi harus milih-milih dulu gitu. Kalau ini enggak ya. Jadi nanti dia seperti ini, Pak. Ini kan madunya di sini gitu kan. Ini brood cell-nya di sini. Beda sama yang di sini. Nanti di sini harus khusus madu aja gitu. Ya, ini brood cell di sini semuanya. Oke. Next. Nah, ini kita juga kalau ingin budidaya lebah ada 2 metode. Mau yang mau yang satu-satu ya, individual atau komunal. Komunal itu artinya dijadiin satu atau kita pisah-pisah. Kalau jadi satu itu memang enak, gampang memonitornya ya. Tapi kalau untuk wisata biasanya yang spot-spot gitu seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang paling penting juga sama. Nah, ini udah jam 11:30 Pak ya. Mau zuhur sebentar lagi. Kita harus mengejar waktu juga bahwa ternyata banyak juga predator yang harus kita jauhin supaya tidak menyerang si lebah yang kita budidayakan. Contohnya apa? Nah, ini ada ayam gitu ya. Yang paling ini cicak, Pak. Cicak ini saya sering sekali kalau buka kotak itu ada di situ nangkring di atas ya. Loh, terus gimana caranya? Ini cicak merambat di sini, lebahnya keluar masuk di hap gitu kan. Nah, itu akhirnya lebah lama-lama berkurang juga gitu. Jumlah koloninya ya. Betul. Ada laba-laba itu biasanya kan bikin jaring.
Nah, oleh karena itu pembudidaya lebah sebaiknya kalau ada jaring-jaring laba-laba harus dibersihkan. Nah, itu jaring laba-laba itu pintar dia. Bikin banyak, kemudian lebahnya nyangkut. Dimakan. Kemudian ada larva kumbang yang sama juga sama yang ini juga predator. Oke, next berikutnya. Nah, ini sistem pertahanan lebah. Itu dia membuat propolis seperti ini, Pak. Jadi lebah itu bisa bikin pertahanan seperti ini supaya untuk apa? Menghindari hewan-hewan besar masuk. Jadi tertahan di sini gitu kan. Itu terus menggigit yang kedua sampai mati itu. Terus, nah ini beberapa contoh produk. Nah, ini buat teman-teman yang ingin berbisnis budidaya lebah, maka perhatikan juga cara usaha hilirisasinya. Kalau kami itu membuat produksi ini propolis, tujuannya ke siapa? Untuk orang-orang yang memiliki orang yang diabetes, kemudian ada orang yang kena kanker, kemudian ada orang yang penyakit berat, flu berat dan lain sebagainya, itu menggunakan propolis seperti itu. Kalau untuk daya tahan tubuh, nah ini karena kenapa bikin madu stick nih? Supaya madu stick itu gampang dibawa kemana-mana, Pak. Ke kantor, masukin ke kantong. Ada anak kecil yang SD, SMP misalnya ke sekolah yang jarang minum madu, tinggal diselipin gitu ya. Nanti dia di sekolah buat diminum, lebih gampang bawanya dibanding dengan bawa botol ini kan. Nah, ini kan, wah ini berat sekali bawanya gitu ya. Jadi masa ke sekolah bawanya yang model gini gitu kan berat gitu, seperti itu. Nah, ini inovasi produknya seperti itu. Kemudian next lagi, nah ini kita ada permen madu gitu ya. Kemudian ada madu sarang, honeycomb-nya ada gitu. Terus next lagi, oke, kemudian ada keripik madu seperti ini. Ini buat cemilan-cemilannya gitu keripik madu. Iya, jadi keripik madu itu keripik yang dibaluri dengan madu, gitu, seperti itu. Sehingga ada turunannya. Ini madu herbal ada, kemudian ada es lemon madu juga diberikan inovasi untuk orang bisa mudah minum madu dengan harga murah, gitu, seperti itu. Next, nah ini Bipollen Royal Jelly dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini kata-kata mutiara nih yang paling menarik. Jadi dulu ada pengusaha banyak ya, ada yang ditolak terus segala macam, tapi dengan segala usahanya, insya Allah mereka juga bisa berhasil asalkan ada niat usaha. Ini usia 5 tahun mereka baru berhasil. Kita yang masih muda-muda, ayo anak-anak petani, ayo petani, kita usaha yang lebih maju, lebih modern. Insya Allah cuan makin juga banyak, seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan bagaimana teknis budidaya lebah. Mudah-mudahan teman-teman tidak patah semangat untuk berusaha di tengah ekonomi yang kurang baik ini. Masih ada banyak cara untuk menuju Roma, banyak cara menuju sukses. Salah satunya budidaya lebah. Ini paket budidaya lebah juga kita sudah siapkan koloninya kalau mau ingin yang mendapatkan koloni super ya, yang bagus, yang berkualitas, tidak abal-abal. Baik, mungkin itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan mempraktekkan apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman hasil podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab boleh. Terima kasih paparannya mengenai budidaya madu. Mungkin sedikit pertanyaan dari kami yang dari tadi memperhatikan. Itu kalau budidaya madu, lebah, maksud saya lebah trigona, berarti kalau lebah lain kan kita pindahin ratunya ke kotak yang kita siapkan. Tadi syarat-syaratnya kan sudah disampaikan, harus ada paling nggak ada tanaman bunga-bungaan segala macam supaya untuk kelangsungan hidupnya. Lah kalau trigona ini koloninya atau ratunya? Sama Pak, semua jenis lebah ketika dia mendapatkan pakan segala macam itu selain kalau ratunya tidak dijaga, maka dia akan kolaps juga. Jadi intinya gini, dalam satu koloni itu ada ratu lebah, ada lebah pekerja dan lebah pejantan. Satu koloni ini harus semuanya saling mendukung. Kalau tidak ada ratu, wah itu maka bisa berantakan. Tapi memang itu ketika ratunya mati, si lebah yang lain itu mendukung. Nanti ada calon ratu baru di dalam situ. Nah, contohnya adalah kasus ketika pecah koloni. Ini bisa jadi dua, Pak. Bisa jadi dua. Gimana caranya? Kalau misalnya ada tanda-tanda dia telur ratunya sudah ada. Lalu membedakannya gimana supaya kita tahu calon ratu itu paling besar di antara telur-telur yang lain. Seperti ratu kan ratu juga sama. Itu 2 kali lipat besarnya dibanding dengan yang lain, baik lebah pekerja maupun lebah pejantan. Nah, itu dijaga. Kalau nggak ada, itu bisa kolaps kalau tidak ada ratu yang diimpor. Misalnya gini, ini ratunya nggak ada, sementara
calon ratunya nggak ada. Hmm. Nah, bisa kolaps nih. Terus gimana caranya? Bisa dimasukkan ratu yang lain bisa, gitu seperti itu. Nah, nanti itu dia akan memimpin seperti itu. Oke. Satu lagi pertanyaan. Mungkin ini kan saya ditanya dulu, saya ingat di Jawa apa ini yang namanya madu apa saya lupa. Coba yang di searching deh yang bahasa Jawanya ini apa sih madu trigona ini. Jadi memudahkan orang daerah gitu lihatnya. Boleh. Oh, apa kira-kira nama Pelanceng. lain? Hah? Pelanceng. Jawa. Terus Jawa. Kalau Sunda tewel. Kalau Sumatera galo-galo. Terus ada lagi kalau orang Malaysia itu namanya madu apa namanya? Lebahnya lebah apa lupa namanya tuh? Apa Mas? Namanya Mas? Nah, coba nama lain madu trigona. Lebah trigona. Lebah trigona. Malaysia ya, Malaysia apa tuh? Kelulut. 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 Kalau Malaysia tuh biasanya kelulut namanya. Kalau ini galo-galo ya. Galo-galo daerah dekat Malaysia. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi penamaan jenis trigona itu beda-beda setiap daerah. Gitu. Terus ada gambar yang ratunya, kalau yang trigona ini ada gambarnya di sini? Nggak ada. Boleh di search aja Mas, gambarnya Mas. Nah, yang gambar trigona ratunya dia juga sama, lebih besar daripada yang lain. Trigona itu maksudnya ratunya apa ya, apa yang kayak apa trigona itu? Gambar. Nah, coba dibandingkan dengan yang lain, jangan sendirian, yang ada gerombolan dan madu trigona dan lebah lainnya gitu. Perbandingannya jadi kelihatan. Mana nih? Ini trigona yang kiri. Yang biasa. Ini apis, jenis lebah mellifera. Yang kita ini nih. Ini gede Pak. Ini. Terus lagi next. Coba ini mellifera. Oke. Lebah ratu. Bukan madu, lebah ratu. Ya. Nah, itu lebah ratu. Ini kan, nah ini ratunya kayak gini Pak. Oh, warnanya beda sendiri. Iya, ratu beda ininya, apa namanya, bentuknya. Oke. Jadi kita tahu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu nanti bisa dipraktekkan. Yang sudah ada di mana? Di perkotaan, di wilayah perkotaan mana aja? Di perkotaan itu sudah kita budidayakan lebah ini. Satu di kampus UI. Nah, kampus itu lengkap Pak. Lebah mellifera, ada lebah trigona. Trigonanya macam-macam. Ada trigona thoracea, trigona biroi, trigona clepiceris, trigona apalagi itu, lepiset juga ada. Lengkap di UI. Jadi kalau pengen edukasi ke lapangan, nanti bisa bersurat nanti di sana. Kita edukasi di budidaya lebah trigona ataupun mellifera. Kemudian ada juga yang taman agrowisata. Nah, itu taman agrowisata itu di sana pemberdayaan petani kota. Itu kerjasama dengan UI. Kebetulan saya yang melatihnya waktu itu. Dan juga UNAS. UNAS itu sumber dananya juga pemberdayaan ke petani kota juga di sana. Itu di taman kota agrowisata di sana ada. Terus yang ketiga juga ada di daerah di kota itu, di pondok pesantren yang ada di Bogor juga ada gitu ya. Di Bogor yang di dekat-dekat itu ada juga. Sentul ada, bahkan ada yang villa, ada Honeyland. Nah, Honeyland juga sama, itu di sana dari teman kita juga pemberdayaan. Itu kayak semacam kafe. Kafe itu kemudian ada usaha budidaya lebah untuk melihat lebahnya di sana. Itu seperti itu Pak. Jadi bisa lah insya Allah. Di Jakarta Barat ada juga. Jakarta Barat itu di hutan kota. Srengseng, betul. Di sana juga ada lebahnya. Pasar Minggu sini. Pasar Minggu itu kan masuk ke Ragunan itu Pak. Taman agrowisata di sini belum ketemu lokasinya yang istilahnya yang mendukung, karena apa ya? Lokasinya itu kan dekat kota banget itu, agak repot. Tapi untuk yang di dekat Jagakarsa itu ada juga. Seperti itu. Ada lagi Pak kira-kira Pak? Sementara cukup.
mungkin nanti bisa langsung kontak langsung Pak Akso Diana kalau memang serius mau budidaya, mungkin tanya koloninya berapa harga masuk, bisa kontak langsung Siap. ya. Jadi budidaya lebih lanjut, silahkan, dan memang tidak terlalu rumit. Nah, nanti banyak bisa tanggung jawab langsung ke Pak Akso Diana ini langsung. Baik, betul. Apalagi sekarang ya, banyak sekali orang ingin usaha tapi masih bingung. Iya. Pak ya. Mudah-mudahan dengan usaha budidaya lebah ini akan bisa bermanfaat. Nah, karena mudah perawatannya, keuntungannya lebah itu kan tidak ngerumput ya, Iya. kayak kambing, sapi, domba. Gitu Iya. ya. Lebah itu kita tinggal rawat tanaman, lebahnya terbang mencari makan, kembali kita tunggu, tinggal panen madunya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kami juga menyediakan paket. Paket itu ada paket koloni lebah seperti ini, dengan besi-besinya, rak besinya, supaya lebih aman. Yang kedua juga, kita ada pelatihannya juga, ada konsultasinya, dan yang menarik adalah bagaimana kita memproses bisnisnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat usaha sendiri, dari usaha budidaya lebah, kemudian hilirisasinya juga ya. Karena dengan suasana seperti ini, ketika kita ada yang bilang, aduh kita nunggu badai sajalah gitu kan, sekarang lagi susah-susahnya nyari uang segala macam, kita jangan nunggu badai. Gimana caranya kita bisa menari di atas hujan, seperti itu ya. Mantap. Artinya apa? Kita harus berusaha, kita harus menikmati prosesnya, berbisnis, seperti itu. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya lihat ini banyak botol-botol madu, ada yang hitam, ada yang agak coklat, ada yang kuning. Apa aja nih Pak jenis-jenisnya? Kalau boleh tolong dijelaskan Pak jenis-jenisnya tuh, ada yang kecil, ada yang gede. Iya, Silahkan, baik. Pak. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah ya. Jadi ternyata di kita itu kekayaan alam kita itu luar biasa besar. Yang pertama ya, ini kita lihat dari jumlah jenis lebahnya banyak, termasuk besar lah di antara negara-negara lain. Kemudian yang kedua, jenis nektarnya juga berlimpah. Nah, contoh, ini kita ada madu randu. Nah, ini yang kuning itu dari nektarnya nektar randu. Nektar randu itu madu terbaik Indonesia karena apa? Karena aromanya itu wangi. Yang kedua rasanya juga soft. Dan yang ketiga dari segi tampilan warnanya juga cerah gitu, kuning gitu ya. Ini karena sudah dikurangi kadar airnya, kita menggunakan proses alami ya, alat ya. Kemudian kita kurangi kadar airnya jadi lebih kental. Hasilnya sih memang encer karena Indonesia adalah negara tropis yang kelembabannya juga tinggi. Betul. Jadi makanya lebih encer. Ini sudah saya kurangin. Kemudian ada lagi madu yang dari nektar. Nah, ini Acacia carpa. Nah, Acacia carpa itu adalah dari tanaman Acacia carpa. Ini di Sumatera itu adalah lokasinya ribuan hektar, Pak. Nah, itu di sana kita membuat pemberdayaan masyarakat untuk membudidaya lebah menggunakan nektarnya adalah nektar Acacia carpa, dan uniknya tidak usah dikembalakan lagi nih. Nah, ini karakternya, dia memiliki rasa madu yang manis, ada sedikit asamnya yang ringan ya, nggak terlalu tajam. Kemudian dari testimoni itu bagus, Pak. Ya, untuk macam-macam asam lambung, kemudian ada orang yang sakit stroke segala macam, itu paling banyak testimoninya ini. Kenapa? Karena madu ini berdasarkan penelitian antara madu randu dengan madu ini antioksidannya lebih tinggi gitu, seperti itu. Nah, yang menarik lagi yang dari madu trigona. Nah, ini madu trigona ini adalah, nah ini seperti ini warnanya ya. Madu trigona dia memiliki karakter yang sangat berbeda dengan jenis apis tadi. Yang tadi dua-duanya apis mellifera. Nah, kalau ini dari jenis trigona, yang ini ya, trigona. Itu dia memiliki kandungan trihelulose. Nah, trihelulose itu untuk apa sih ya dibanding dengan yang madu-madu yang lain? Ini untuk mencerahkan kulit gitu ya, kemudian regenerasi kulit. Dan ini biasanya paling dicari madu trigona ini. Termasuk antioksidannya juga paling tinggi juga ya. Ada flavonoidin, termasuk ini ada karena dia ada propolisnya, dia ada mengandung ya anti kanker seperti itu. Nah, ini dia kemudian jadi buruan orang-orang luar negeri mendapatkan madu trigona. Walaupun mahal, tapi ini sekarang kondisi langka, Pak. Karena permintaannya banyak untuk madu trigona. Nah, ini untuk jenis madu ini, insya Allah kami ready dan terjamin kualitasnya, Pak. Seperti itu. Karena ada dari family sendiri, ada juga dari mitra yang kita percaya, dan ini termasuk madu hutan yang ini. Nah, madu hutan ini dari madu eukaliptus, dari rasanya juga, ini Pak gentle banget kalau yang ini. Nah, ini madu eukaliptus dari hutan NTT. Ini madu yang tadi kan budidaya yang semuanya trigona dan mellifera. Nah, ini apis dorsata yang dipanen dari hutan dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menarik banget Pak eukaliptus ini. Selain rasanya juga
gentle, yang kemudian dia di tenggorokan juga nyaman, dan yang ketiga juga ini paling soft gitu di antara madu hutan lainnya, seperti itu. Madu hutan. Iya, madu hutan ini. Nah, itu seperti itu jenis-jenis madu yang ada di sini, Pak, seperti itu. Nah, ini Bapak coba cicipin ya, teman-teman bisa lihatnya. Reaksi Bapak Tri ya, silakan Pak. Siap. Ini ada berbagai jenis madu. Salah satunya yang akan kita bongkar ini adalah madu akasia yang banyak testimoninya ini. Nah, ini menarik. Ini madunya tanpa gula, Pak. Jadi full nektar. Jadi yang di pasaran hati-hati. Mudah-mudahan mendapatkan madu murni yang berkualitas. Nah, ini sudah di home. Oke. Gimana rasanya, Pak? Ya manis gitu. Manis. Ada sedikit asamnya dikit. Ya sedikit. Sedikit banget ya, soft ya. Nah, bedakan dengan madu ini, apa namanya? Madu randu yang tadi ya. Nah, madu randu ini dia memiliki karakter yang juga soft ya. Dan ini termasuk madu yang lumayan diminati oleh banyak orang karena aromanya wangi dan rasanya juga manis, soft ya. Tapi asamnya ini kali ini nggak ada. Nggak ada. Manis doang. Manis doang. Nah, kalau yang ini Trigona nih yang saya cerita tadi, Pak. Ambil aja di mana nih? Nah, Trigona itu dia pasti ketara banget asamnya. Nanti Bapak pulang-pulang bisa glowing, Pak. Benar. Ini asam sekali. Tapi ada manisnya. Iya. Cuman dominan asamnya ini. Betul. Itu udah kelebihan dari Trigona. Tapi enak di tenggorokan. Betul. Itu untuk batuk juga enak. Ini berarti merokok kayak saya. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi beberapa jenis madu tergantung dari satu nektar, kemudian juga tergantung juga dari jenis lebahnya. Ya, jenis lebah itu Trigona itu punya ciri khas dia asam. Seperti itu. Terima kasih yang pelatihan yang sudah disampaikan oleh Pak Aksodiana. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, terutama teman-teman saya di KTNA, teman-teman saya, rekan-rekan saya yang di P3SI. Jadi yang P3SI banyak kawan-kawan saya yang ahli di bidang pupuk organik. Ya. Mungkin cocok gitu kan, mungkin bisa nanti kolaborasi pupuk organik dengan budidaya madu, budidaya lebah madu Trigona ini dan yang lain-lain. Mungkin bisa menambah penghasilan dan pendapatan. Itu aja. Mungkin mudah-mudahan sekali lagi pelatihan ini bermanfaat dan berguna untuk petani khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak.